pian nang kayak ini memandang kan dalam keadaan pian sadar, iya kan? Pandangan jahir. Pian memandang pada saat apa namanya? Apa guru? Pun. Bermimpi. Nah, bermimpi tuh. Orangnya guring, matanya berpajam karena pakai biji mata. Kalau tuh pakai apa pian melihat tuh? Renungi, pakai apa? Sekarang siapa yang pernah diantara bebuan piani yang meditasi pernah atau patrap samadhi atau pernah melakukan suatu halwat? Nah, pandangan kan bukan mata nang melihat tuh, mata berpajam. Tapi nampak beratan tuh pakai mata nang mana nih tuh? Nah, maksud lu basirun, tapi itu masih terbatas. Kalau basirun nang asli, Nur Muhammad asli, mampu 7 lapis langit, mampu 7 lapis bumi, dan seluruh sekalian semesta ini di dalam pandangannya semuanya. Itulah basirun yang asli, basirun yang sebenar-benarnya basirun. Itulah Nur Muhammad yang asli, hak adanya. Lalu lain dari muksa, kalau di Islam disebut innalillahi ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lenyap. Salamun kaulam ya rabbir rahim, asal tiada kembali tiada, asal diriku lenyap. Kesudahnya artinya nang bangaran, nang menyebut aku apa aja aku itu harus lenyap. Temukan, alami. Arafah tuh bahasanya maksudnya mengalami. Makanya Arafah tuh bukan mengenal, artinya mendapati itu kan, atau berjumpa itu pasti mengalami. Ya lo guru. Nah, orang nang memadahkan nih nang baduhulu sudah melewati beberapa dimensi. Sarah aja lagi Bang Said nih mau rayakan, nah percaya kada percaya. Aja lah. Nun ini nang mendengar, nang melihat, nang ilmu itu jatuh ke nurani benar-benar sampai ke sini. Jangan dikotori, jangan dinodai sifat 7 yang dijahirkan oleh si nurani itu. Si nurani itu menjahirkan sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu jangan dikotori, jangan dinodai, karena apabila ternodai itu jatuhlah kita kepada hayawani, jatuhlah kita kepada kebinatangan. Karena nurani itu tidak dimiliki oleh hayawani, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ada nurani itu hanya kita sendiri sebagai manusia. Dan yang berhak menjadi khalifah itu hanya diri Muhammad yang nyata pada Adam. Nyata pada Adam mana nurani ini nampak ke sini. Nah, lalu Adamu khalifatullah. Jadi kayak tuh. Kenapa kita harus terlena dengan jiwa? Kenapa kita tidak menunggal jati kepada diri yang hak nina? Nyepilihan pian mau terlena pada jiwa kah, atau pian mau terlena pada, atau esa, atau lebur, atau menunggal kepada diri nang hak nih? Mana diri hak? Nang mendengar, nang melihat, nyata ilmu. Nah tuh jatuh ke nurani, nampak ke sini. Benar, sudah hak Muhammad mutlak wujudnya adanya. Nah, diri Ahmad itu bernama Sayyid Ahmad Al-Waris TV Edukasi Nusantara tercinta. Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Innallaha ghafurur rahim. Innallaha syami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, salam satu keberadaan, salam satu tubuh, satu rahasia, satu diri, satu semesta, kemurnian adanya, kesucian nyatanya. Para sahabat kesemuanya, berjumpa kembali kita dalam wahana channel Sayyid Ahmad Al-Waris TV. Semoga channel ini dapat menambah wawasan serta pemahaman baik secara spiritual, secara ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu kebatinan maupun ilmu-ilmu kerohanian dan ilmu-ilmu lainnya yang disampaikan pada channel ini. Amin ya rabbal alamin. Ya para sahabat kesemuanya, harapan berjuta harapan Bang Sayyid ucapkan dan permohonkan dan harapkan agar sahabat kesemuanya selalu di dalam kesehatan, rahmat, barakah serta hidayah dan syafaah dan keberlimpahan anugerah diri Sang Maha Suci. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu di dalam keberkatan, di dalam pemahaman ilmu-ilmu yang tiada huruf, tiada suara, yaitu dikatakan ilmu laduni. Amin amin ya rabbal alamin. Yang bersumber daripada diri yang suci, yaitu diri ilmu namanya, atau yang tahu atau nang tahu. Dan sebelumnya Bang Said mengucapkan selamat menjalankan ibadah berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan mudah-mudahan pula kita tunai sabulanan para sahabat bertahan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini memasuki malam kedua dari bulan suci Ramadan 1447 Hijriah dan 2026 Masehi. Semoga kita dapat bisa berpuasa dengan sebenar-benar berpuasa, yaitu di mana lenyapnya diri, seluruh diri lenyap. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Asal tiada kembali, tiada asal diri ku lenyap kesudahannya. Itulah makna yang sebenar-benarnya daripada puasa. Sampai kita zahir, sebenar-benar zahir dengan fitrah Aidil Fitri bernama. Para sahabat kesemuanya, ada salah satu sahabat bertanya tentang penyampaian Bang Said yang terdahulu, yaitu Bang, bagaimana caranya menjahirkan titik ba dan titik nun pada diri. Ya, Bang Said akan jawab di konten kali ini. Namun Bang Said akan membacakan sebuah nukilan yang dari kitab-kitab Tatuha dahulu sebelum menjawab
pertanyaan sahabatku ini. Nah, terima kasih dulu atas pertanyaannya melalui via WA Bang Said. Nah, juga ada pula yang bertanya, Bang, di mana alamat Pian di Banjar nih. Nah, ini di komentar video Bang Said ini chat di WA, nanti Bang Said akan share log ya. Mudah-mudahan ini termonitor bagi sahabat-sahabat di sana. Jadi alhamdulillah kita bisa berkumpul, berjumpa kembali, bertatap walaupun secara jarak jauh ya. Kita bisa kembali bermujakarahan ya, melalui lewat jauh, jarak jauh lah. Alhamdulillah. Bang Said mengucapkan terima kasih pada sahabat kesemuanya atas perhatiannya serta dukungannya terhadap channel ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk generasi yang sekarang ini maupun generasi ke depan Nusantara kesemuanya. Amin amin ya rabbal alamin, bagi agama nusa dan bangsa. Di dalam sebuah nukilan ada perkataan dari ulama-ulama terdahulu, adapun sebenar-benar diri engkau itu ialah hayat. Sebenar-benar hayat itu ialah napas, dan sebenar-benar napas itu ialah ruh, dan sebenar-benar ruh itu ialah Nur Muhammad, dan sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah rahasia, dan sebenar-benar rahasia itu adalah aku. Yang dikatakan rahasia itu aku. Dan janganlah engkau itu sak akan perkataan ini. Inilah yang menjadi pegangan para anbiya dan para wali-wali Allah Ta'ala. Nah, ini keterangannya kayak apa nih? Kenapa? Dikarenakan ini sebuah penyampaian literatur dari tatuha-tatuha kita dahulu yang dinukil dari perkataan-perkataan para wali-wali Allah terdahulu. Banyak nukilan yang beredar. Ada yang mengatakan nukilan dari Datu Hamid Hambulung, ada yang mengatakan dari nukilan Al-Haq, Babul Haq, ada yang mengatakan Barincung, ada yang Kambang Berinting, macam-macam bentuk nukilan yang berbentuk kitab-kitab terdahulu. Alhamdulillah, ini menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang luar biasa yang bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Namun untuk prakteknya disinilah kemungkinan banyak kendala dan memahami secara tersurat, bukan tersirat. Yang dimaksud oleh para ulama, para wali dan para anbiya itu yang tersiratnya. Kembali menanggapi masalah sahabat, pertanyaan sahabat tadi, bagaimana cara Bang menjahirkan titik ba dan nun? Dalam video Bang Said yang terdahulu itu ada yang dikatakan ilmu rahasia titik ba dan titik nun. Bang Said sudah menjelaskan apa sih ba itu, yaitu basirun, titik rahasianya itu pada nang mendengar. Basirun itu nang melihat, nang mendengar itu di dalamnya, di dalam basirun itu nang mendengar. Sudah dijelaskan yang terdahulu, yaitu berulang-ulang Bang Said menyatakan nang mendengar itu adalah sebuah ketiadaan, yang melihat itu adalah sebuah yang terang atau sebuah keberadaan yang nyata. Nah, sedangkan nun itu adalah sebuah kenampakan yang benar-benar nampak pada diri, yaitu apa? Yaitu nun. Nunnya itu
Perbedaan antara ba dan nun, titik ba itu di bawah belum jahir dan titik nun itu di atas ketika telah jahir dan nyata. Kenyataan daripada nang mendengar, nang melihat jatuh kepada diri yaitu ilmu, nampak kepada nurani kita, disitulah kedudukan nun, dan nun itu jahir sampai ke sini. Nah nurani asal di nurani aja, asal dinurani aja sampai ke sini beruh orang tuh memancar ke semesta rahmatan lil alamin, insan kamil mukamil bernama. Secara ringkas Bang Said lah menjelaskan. Jadi kalau hanya nurani aja sifatnya yang hening itu berarti apa? Akal, pikir, hati dan rasa yang merupakan perangkat jiwa itu hening jua, umpat hening jua. Setiap memandang kita ilmu yang ada, setiap melihat kita ilmu ada, setiap mendengar jahir ilmu. Nah nampak kalau sudah. Setiap kita merasa ilmu nang nampak, setiap kita mencium ilmu yang nampak. Ketika kayak ini nah Bang Said nah ilmu nang nampakkanlah ilmu senampak-nampaknya pada nurani dan sampai jahir ke sini. Jangan ada nang si jiwa itu. Apa sih jiwa? Jiwa itu ialah ketika kita hanyut di dalam pikiran, ketika kita hanyut di dalam akal, ketika kita hanyut di dalam rasa, ketika kita hanyut di dalam intuisi hati. Artinya bukan memandang kepada jahirnya ilmu itu sendiri. Itu tenang. Jadi nangke ini nampak si ilmu itu jahir. Nampak. Itu maksud Bang Said. Caranya supaya jahir bujur-bujur si ba si nun ini nang mendengar, nang melihat, nang ilmu itu jatuh ke nurani benar-benar sampai ke sini. Jangan dikotori, jangan dinodai sifat 7 yang dijahirkan oleh si nurani itu. Si nurani itu menjahirkan sifat 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu jangan dikotori, jangan dinodai, karena apabila ternodai itu jatuhlah kita kepada hayawani, jatuhlah kita kepada kebinatangan. Karena nurani itu tidak dimiliki oleh hayawani, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan. Yang ada nurani itu hanya kita sendiri sebagai manusia. Dan yang berhak menjadi khalifah itu hanya diri Muhammad yang nyata pada Adam. Nyata pada Adam mana nurani ini nampak ke sini. Nah lalu Adamu khalifatullah. Jadi gitu tataannya, jalannya. Jadi setiap segala perkataan yang keluar dari nih muntung Bang Said ini, tolong bukan sekali aja didengari, 2-3 kali bulang buliki. Niscaya insya Allah paham toh yang dimaksud Bang Said ini. Karena apa? Karena diri yang sudah sedia yaitu basirun, itu sudah sedia, kada perlu dijahirkan. Dia akan jahir sendirinya dengan sendirinya ketika nurani itu hening, tanpa ada jiwa di situ, tanpa ada rayuan-rayuan si pikir, rayuan-rayuan si akal, tanpa ada rayuan-rayuan si rasa, tanpa ada rayuan-rayuan si hati. Makanya jangan dikotori, jangan dinodai nang 7 tuh, karena nurani inilah yang berabad-abad menjahirkan sifat 7, dan sifat 7 ini yang diperwujud oleh setiap segala yang wujud-wujud ini dengan jalan, dengan manifestasi, dengan alat ya jiwa ngarannya. Nah itu mudah-mudahan bisa
dipahami. Mudah-mudahan Bang Said dalam sesi lain bisa mengurai secara detail inilah, dikarenakan season ini Bang Said mau mengurai yang sebenar-benar diri yang berada di nukilan ini nah. Yaitu adapun sebenar-benar diri engkau itu ialah hayat. Dalam konsep penyampaian ini nah, hayat. Apa sih hayat? Arti kita apa guru? Nang hayat itu apa hayat? Pon. Nah, nang hayat itu hidup. Hidup artinya. Hidup itu kan perkataan, sebutan ketika ada gerak dan pergerakan, baik berada di diri kita maupun berada di semesta nih nah itulah hidup namanya. Namun kita kawalah, pahamlah apa sih hidup ini, substansinya. Substansi hidup ini kan ada, berarti kan naik lagi sebenar-benarnya hayat. Nah, dinaikkan orang supaya ada paham adalah napas. Cari pulang kita napas apa nih? Napas nih. Ternyata yang kita dapatin, yang kita alami cuma angin. Di penjelasan yang dulu kan ada wujudku, jatku, ketika tahan kosong semata, tiada berjat, tiada bersifat, tiada bernama, tiada berafal. Nah di situ kan, nah bulik aja tuh video yang terdahulu Bang Said lah. Nah jadi kada dapat nih sebenar diri napas. Jangan kada napas nih kita kada kok hidup jar. Pian bermimpi itu pakai napas kah? Pian mengalami kejadian di alam mimpi itu berhinak kah? Pian situ hinaknya nang ada di dalam, di awak nang si guring nih ngaruhinya nang ada melayang kemana-mana tuh. Apa itu? Nah itu renungi telah jar Bang saya itu renungi bujur-bujur. Insyaallah dapat tuh rahasia nang mendengar nang melihat sebenarnya. Nah sebenar-benar diri itu ialah hayat, sebenar-benar hayat itu ialah napas, dan sebenar-benar napas itu ialah ruh. Nah sekarang Bang Said uraikan, kalau tekacak diri napas di tengah jalan mandak, tekacak diri hayat awalan perjalanan. Kalau tekacak diri sebenarnya napas itu pertengahan jalan. Takacak diri nang sebenarnya ruh itu pacangan pagat di jalan. Kenapa? Ruh kada dapat mencari, karena jiwanya masih ada. Semasa jiwanya itu masih ada, tiada ada lagi orang tuh bro, hanya jiwa semata dan tubuhnya yang nyata. Tapi ketika orang tuh lenyap ruh, lenyap jiwanya, bukan rohnya lah, lenyap jiwanya, nampak nurani jahir ke sini. Ini yang sebenarnya nampak jahir sudah. Insan kamil. Itu jalan roh lah, roh. Wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Di video Bang Said lah, cari aja ada tuh. Gak ada penjelasan yang terdahulu panjang di bawah tuh. Bang Said meneruskannya lagi. Artinya bukan sebenarnya juga lagi nih. Lalu sebenar-benar ruh itu ialah Nur Muhammad. Nah ini sudah mengarah nih kepada yang disimpan oleh orang-orang tatuha dahulu yang inya menjelaskan dengan simbol nih nah, Nur Muhammad. Nah sekarang kita cari Nur Muhammad itu apa? Pian tak itih kemana aja, misalnya nih tak itih ini. Nah ini kan mancis, lalu dengan pandangan suhud batin, suhud hakikat, Nur Muhammad juga nang itu Nur Muhammad juga nih, Nur Muhammad juga hakikatnya aja. Kada kawa berhakikat, kada kawa tatapai nang ini nyata lo mancis karena kada kau diubah-ubah pian. Lalu nang mana nang aslinya Nur Muhammad nih nah.
ulun kembalikan yang aslinya Nur Muhammad. Iya, batuna basirun, nang melihat, nang memandang. Nah, jikalau tiada ada nang memandang ini tidak akan bisa disebut mancis. Nih tidak akan disebut smoke, rokok. Bilun tampayakan kotak nih kan iklan ngadangnya. Udah boleh. Pelanggaran ulun. Ya itu nah, karena media sosial kan publik. Nah, pian memandang siapa aja itu bukan nang pian pandang tuh Nur Muhammadnya, nang memandang pada pian itu nah, nang melihat pada pian itulah Nur Muhammad. Nah itu sudah mengarah dah, sebenar-benar ruh itu ialah Nur Muhammad. Kan sudah jatuh ke sini lah, memandang tuh, nang memandang itu Nur Muhammad. Nang memandang itu nah, berulang-ulang Bang Said, nang memandang, nang melihat itulah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi asli itu Nur Muhammad yang asli itu kada reka-reka, dan tidak ada kodim, tidak ada Muhammad, dia selalu ada dan tetap ada, senantiasa ada. Dibuktikan, kita buktikan. Pian nang kayak ini memandang kan dalam keadaan pian sadar. Iya kan? Pandangan jahir. Pian memandang pada saat apa namanya? Apa guru? Pun. Bermimpi. Nah, bermimpi tuh. Orangnya guring, matanya berpajam, kada pakai biji mata. Kalau tuh pakai apa pian melihat tuh? Renungi, pakai apa? Sekarang siapa yang pernah diantara bebuan piani yang meditasi pernah, atau patrap samadhi, atau pernah melakukan suatu khalwat? Nah pandangan kan bukan mata nang melihat tuh, mata berpajam, tapi nampak beratan tuh pakai mata nang mana nih tuh? Nah maksud ulun basirun, tapi itu masih terbatas. Kalau basirun nang asli, Nur Muhammad asli, mampu 7 lapis langit, mampu 7 lapis bumi, dan seluruh sekalian semesta ini di dalam pandangannya semuanya. Itulah basirun yang asli, basirun yang sebenar-benarnya basirun. Itulah Nur Muhammad yang asli, hak adanya. Lalu dihalusi orang bahari pulang. Perkataan ini, sebenar-benar Nur Muhammad itu adalah rahasia. Nonang mana rahasianya? Dan sebenar-benar rahasia itu aku. Nah, sekarang yang dimaksud rahasia ini apa? Pian kada kau bersuara, artinya tidak ada penyebutan di situ. Ketika pian memandang, pian kau nyebut situlah. Yang menyebut itu jiwa pian. Yang memadahkan mancis nah, itu jiwa. Yang memadahkan tuku kamera nah, itu jiwa. Yang memadahkan ini kopiah nah, itu jiwa. Bukan yang memandang tau lain. Yang memandang tuh kosong semata, tidak ada deskripsinya, tanpa ada perbuatan, tanpa ada sebutan. Nah, itu hampa di dalam pembedaan, hampa di dalam perbuatan, hampa zat, hampa asma, hampa sifat, dan hampa perbuatan adanya. Tuh nah asli Nur Muhammad. Nah itu yang dikatakan sebenarnya rahasia. Arti rahasia itu pian kada kau mengucapkan, nah kada kau memandirakan, kada kau mengutarakan, kada kau menyebut-nyebut apa-apa, kada kau mendeskripsikan. Nah itu. Lalu lanjut, sebenar-benar rahasia itu nyata aku. Apa sih aku? Pada yang memandang, pada yang melihat tuh nampak ilmu tuh. Si aku ilmu tuh nang mengarani dirinya aku. Jahir ke nurani pian. Nampak lo, tapi kada babunyi akunya. Akunya tuh la hurufin la sautin. Kada berhuruf, kada bersuara, tanpa diucapkan dari mulut ke mulut. Nah, itu maksudnya aku. Sampai disitulah, lantaran
para wali, para ambia mengutarakan sampai di situ, artinya kan tidak ada deskripsi, artinya yang sebenarnya aku itu harus lenyap. Di mana lenyapnya? Di nang mendengar. Lenyapnya di mana nang mendengar tuh? Ketiadaan. Tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Tan kinoyo ngopo, atau taaya, atau sang taya, atau laisa kamislihi syai'un. Disinilah martabat yang bernama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan disinilah lenyapnya diri yang bengaran nang bisa menyebut aku tuh lenyap, nang kada huruf aku tuh lenyap juga. Disinilah yang sebenar-benarnya martabat puasa yang dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna yang tersirat di dalam ayat itu. Nah, itu yang sebenar-benarnya puasa. Mampu dulu ke situlah mengalami itu. Orang puasa bujur-bujur, jangan sudah dapat tahu di diri, unda nih pang Allah, unda nih pang Muhammad, unda nih pang Rasul. Waduh, ada apa-apa puasa tuh. Wah, lalu hewan nih kada puasa, ruput ting sana kayak ruput. Iyalah kayak ruput kalau nah kada sesuai lawan ajaran nang dahulu inggih. Ajaran wah ini banyak bahaya bang, mengambil nang nyaman, jiwanya aja kada lenyap, jiwanya aja kada tunduk. Nah, ulun tambah dikit lah, ulun membuka sebuah kitab di dalam kitab Futuhul Ghaibi. Nah, saya minum dulu nah. Terima kasih para sahabat semuanya atas perhatiannya dulu lah. Di dalam kitab Futuhul Ghaibi karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di situ ada suatu perkara dijelaskan, keluarlah engkau dari nafsu badaniah engkau, dan ketika engkau keluar dari nafsu badaniah engkau itu janganlah engkau sekali-kali kembali. Maksudnya apa ini? Jiwa tuh maksudnya. Nafsu badaniah tuh jiwa, karena jiwa tuh selalu mengarah kepada yang jahir, kehendak, keinginan, ya kan, ego, pamrih, arogan. Nah itu nuansa jiwa semua tuh. Jiwa itu kenapa kita harus terlena dengan jiwa? Kenapa kita tidak? Bang Said mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatiannya dan atas waktunya kepada channel ini. Semoga para sahabat kesemuanya mendapat berkah, syafaat, hidayah, serta rahmat dan keberlimpahan semesta. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.